pagi. Pagi, Bu. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Udah, Ibu punya roti nih, mau nggak? Mau lah, Bu. Nih, satu untuk kamu. Kasih, Bu. Pakai minumnya ya. Makasih, Bu. Kamu juga. Makasih, Bu. Kamu juga. Makasih, Bu. Yang cantik. Murah rezeki ya, Bu. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau terima kasih banyak buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok. Nah, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, kalian mau beri saran nggak kita melakukannya dalam beberapa waktu gitu, dalam berapa menit? Saya, Bu. Yang berapa? 30 menit, Bu. 30 menit. Yang lain bagaimana? Saya setuju, Bu. 30 menit. Ya, Bu. Yang lain? Ya udah, Bu, 30 menit, Bu. Oke, jadi kita melakukan deal nih ya, kita melakukan konseling kelompok kita pada pagi hari ini 30 menit ya. Ya, Bu. Oke. Nah, untuk melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillah. Udah, terima kasih. Sama-sama, Bu. Karena ada pepatah nih mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nah, kalian anak-anak Ibu di sini udah pada kenal Ibu belum? Belum. Belum ya? Ya udah, pertama Ibu kenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Mas Rohmati Laksana. Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Nah, sekarang giliran kalian yang memperkenalkan diri, perkenalkan nama dan asal kelasnya ya. Dimulai dari sebelah kanan Ibu deh. Nama panggilan juga, Bu. Boleh nama panggilannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Endang Apriani. Biasa dipanggil Ayu. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Oke, jadi ini namanya Ayu ya, dari kelas 10 IPA 5 ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Perkenalkan, Bu, nama saya Nora Manurung, biasanya dipanggil Nora. Saya dari kelas 11 IPS 2, Bu. Oh, jadi namanya Nora dari kelas 11 IPS 2. Iya, Bu. Oke, lanjut. Perkenalkan, Ibu dan teman-teman, nama saya Eli Zahara, panggilannya Eli. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. 12 MIPA 1, jadi Eli dari 12 MIPA 1 ya? Iya. Nah, jadi semuanya udah pada kenal ya sekarang? Iya. Oke. Nah, Ibu mau nanya nih sama kalian, sebelumnya kalian udah pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum, Bu. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan dikit ya tentang apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah suatu proses konseling yang mana di dalamnya ada dinamika kelompok, yang mana Ibu sebagai ketua kelompok dan kalian adalah anggota kelompok. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah memecahkan masalah dari anggota kelompok itu. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Yaitu apapun yang kalian ceritakan di dalam proses konseling ini tidak akan Ibu sebarluaskan di luar, dan teman-teman lainnya pun akan menjaga kerahasiaan dari cerita kalian. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yang mana kalian di sini tidak dipaksa ya, tidak ada dipaksa di sini kan? Tidak ada, Bu. Jadi sukarela ya semuanya ya. Ya. Nah, jadi kalian sukarela menceritakan masalah yang kalian alami dan nanti akan kita cari jalan keluarnya. Oke? Nah, langsung saja ya kita mulai konseling kelompok kita. Jadi siapa nih dari kalian yang ingin menceritakan masalahnya dulu? Saya, Ya. saya, Bu. Oke, boleh Nora, silahkan. Saya akhir-akhir ini candu main game, Bu. Terus tuh jadinya konsentrasi belajar saya jadi terganggu, Bu. Oh, jadi Nora lagi kecanduan main game ya? Iya, Bu. Oke, lanjut, siapa yang ingin cerita lagi? Boleh, Ayu, waktu itu. Saya sering tidur di kelas, Bu. Jadi Ayu sering tidur di kelas ya? Nah, ada lagi yang Eli yang bercerita? Saya, Bu. Iya. Jadi, Bu, saya itu
beberapa bulan lalu mengalami kecelakaan bersama kakak saya dan kakak saya meninggal. Sejak saat itu saya jadi merasa bersalah. Oh, jadi permasalahan Eli sekarang sedang merasa bersalah karena kecelakaan kakaknya seperti itu. Iya. Oke, kan kita udah dengar nih permasalahan dari anak-anak ibu semuanya. Nah, kalian ada opsi nggak permasalahan siapa yang akan kita tuntaskan dahulu? Saya Bu, sepertinya masalah Eli. Jadi permasalahan Eli dulu menurut Ayu. Yang lain bagaimana? Iya Bu, saya dulu. Ini ada berat banget soalnya. Jadi setuju nih masalah Eli yang kita bahas ya? Setuju Bu. Setuju. Nah, karena kalian semua sudah setuju nih permasalahan Eli yang akan kita bahas, boleh dong Eli menceritakan kembali secara detail permasalahannya. Ya baik, jadi ceritanya itu begini. Beberapa bulan yang lalu saya dan kakak saya itu pergi ke suatu daerah. Nah, di perjalanan kami mengalami kecelakaan gitu. Saya hanya luka-luka kecil dan kakak saya akhirnya meninggal. Sejak saat itu saya jadi trauma dan merasa bersalah yang berkepanjangan, sehingga saat belajar di sekolah pun saya jadi sering berdiam diri gitu, sehingga nilai saya pun terganggu. Saya tidak kuasa belajar gitu. Itu bagaimana ya Bu menurut Ibu dan teman-teman? Oke, jadi udah pada denger ya secara detailnya permasalahan Eli. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Siapa yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Bu, Boleh Ayu? apakah dari keluarga atau orang tua sering menyalahkannya? Kalau keluarga atau orang tua saya sendiri tidak menyalahkan sih, justru malah mereka mensupport saya untuk lebih mengikhlaskan kepergian kakak, seperti itu. Baik. Yang lain, teman yang lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Bu, Oke, Nora silakan Nora. apakah ada orang lain yang menyalahkan kamu kecuali orang tua atau keluarga? Sejauh ini tidak ada, justru teman-teman saya mensupport, mendukung saya untuk lebih mengikhlaskan gitu. Jadi udah cukup nih, ada yang mau ditanya lagi? Bu, Iya, boleh silakan. sejak kapan kamu terakhir kali tidur nyenyak? Kalau tidur nyenyak, ya beberapa bulan yang lalu sebelum kejadian kecelakaan itu. Setelah itu ya saya lebih jarang tidur, justru begadang gitu sampai pagi. Baik, udah cukup nih pertanyaannya ya. Nah, dari penjelasan yang udah Eli jelaskan tadi, teman-teman ada nggak yang ingin memberikan pendapat? Saya Bu, Oke, Nora silahkan. untuk Eli, apapun dan bagaimanapun itu semua sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena rezeki, jodoh, dan maut itu ada di tangan Tuhan. Kalau Eli berlarut-larut dalam kesedihan dan selalu merasa bersalah, nanti kan masa depan kamu juga yang bakalan jadi bermasalah. Dan nanti kakak kamu jadi sedih melihatnya dari alam sana. Makasih Nora. Oke, terima kasih Nora. Nah, dari Ayu ada yang memberikan pendapat nggak untuk Eli? Ada Bu. Oke, silakan Ayu. Menurut Ayu gini Bu, Eli tidak bisa terlalu merasa bersalah karena orang tua bahkan saudara pun tidak sama sekali menyalahkan Eli atas tragedi tersebut gitu kan Bu. Jadi Eli harus yakin dan ikhlas bahwa setiap yang terjadi memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kakak Eli. Nah, Eli harus yakin bahwa itu adalah rencana Allah Subhanahu wa taala untuk Eli, keluarga Eli, bahkan untuk almarhum kakak Eli. Oke, terima kasih Ayu. Nah, Sama, Bu. Eli udah mendengarkan nih pendapat dari kedua teman Eli. Apa yang bisa Eli simpulkan dari pendapat teman-teman Eli? Ya, terima kasih ya Ayu dan Nora. Jadi saya sedikit lebih lega karena benar yang dikatakan teman-teman bahwa kalau kitanya terlalu berlarut-larut artinya kita tidak mempercayai takdir Allah ya kan. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Semangat Eli. Ya, insya Eli. Allah.
Nah, jadi Ibu simpulkan sedikit ya tentang permasalahan Eli. Benar kata teman-teman Eli tadi, semua tuh udah rencana Allah, udah Allah jalankan untuk Eli, keluarga Eli, bahkan almarhum kakak Eli. Apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kalian. Mungkin saja memang benar dikatakan Nora tadi, jodoh, umur, dan rezeki kan memang Allah yang tahu. Jadi sekarang Eli udah merasa sedikit mendingan ya, sudah merasa lega. Alhamdulillah Bu. Oke. Nah, sebelum kegiatan kita berakhir nih, Ibu mau nanya dulu, pendapat kalian apa sih yang kalian dapat dari konseling kelompok pada pagi hari ini? Siapa yang mau duluan? Saya Bu. Oke, Nora silahkan. Nah, dari konseling ini saya mendapat manfaatnya bahwa supaya tidak takut mengutarakan pendapat gitu, karena kemungkinan pendapat kita itu menjadi manfaat juga bagi orang-orang yang didapatkan gitu Bu. Oke, terima kasih Nora. Ada yang ingin memberikan pendapat lagi kesimpulannya atas pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, Eli silahkan. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari pertemuan hari ini yaitu alangkah lebih baiknya ketika kita punya masalah seberat apapun itu kita ceritakan sama teman kita atau sama orang yang lebih mengetahui agar kitanya lebih lega gitu Bu. Terima kasih Eli. Ayu ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ada Bu. Oke Ayu. Nah, karena tadi kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini tuh berdoa, kita harus mengakhiri dengan doa juga. Nah, Ayu mau mimpin doa lagi? Mau Bu. Oke, silahkan Ayu. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kita kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayu. Sama-sama Bu. Nah, karena sudah berakhir, waktu kita sudah habis. Bagaimana kalau kita akan lanjutkan konseling kelompok ini di minggu depan? Setuju? Setuju Bu. Nah, untuk harinya kalian mau hari apa? Sama kayak hari Sama, ini? Bu. Sama aja Bu, sama aja Bu. Oke, jadi di minggu depan jamnya sama kayak tadi ya, jam 8 kita melakukan konseling kelompok lagi, oke? Baik Bu. Nah, terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan sukarela melaksanakan konseling kelompok ini. Bu minta maaf kalau ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bu.